Teknologi ini masih banyak orang yang belum tahu manfaatnya. Padahal murah dan sudah terbukti bisa membantu petani kecil mendinginkan greenhouse tanpa AC, tanpa boros listrik, tapi bisa bikin panen naik drastis. Gimana cara kerjanya? Simak terus videonya. Indonesia punya iklim tropis dengan suhu siang hari yang sering panas, bahkan lebih dari 30 derajat Celcius, dan kelembapannya juga tinggi. Cuaca panas lembab seperti ini membuat tanaman cepat mengalami stres panas. Akibatnya, tanaman tidak bisa bekerja optimal, fotosintesis melambat, daun mudah layu, bunga mudah gugur, dan hasil panen menurun. Karena itu, banyak penelitian menunjukkan bahwa tanaman akan tumbuh jauh lebih baik jika suhu di dalam greenhouse bisa dijaga tetap lebih sejuk dan stabil. Untuk mengatasi panas, sebagian petani mencoba memakai AC atau kipas besar. Tapi, solusi ini justru bikin biaya listrik membengkak. AC butuh daya besar dan bekerja maksimal di ruangan yang tertutup rapat. Sedangkan greenhouse biasanya tidak sepenuhnya kedap udara. Alhasil, energi banyak terbuang dan tagihan listrik jadi sangat tinggi. Penelitian juga menyebutkan bahwa memakai AC untuk greenhouse di daerah tropis adalah pilihan paling boros dan kurang cocok untuk petani kecil. Tantangan utama bagi petani adalah menemukan cara mendinginkan greenhouse tanpa membuat biaya operasional naik. Kebanyakan greenhouse sederhana seperti polyhouse atau plastik UV film tidak punya ventilasi yang sempurna, sehingga butuh sistem pendinginan yang efisien dan hemat energi. Penelitian menunjukkan bahwa metode seperti evaporative cooling, fogging, shading screen, dan fan and pad mampu menurunkan suhu beberapa derajat tanpa menghabiskan listrik sebanyak AC. Karena itu, sistem-sistem ini dinilai lebih cocok untuk iklim tropis dan lebih ramah bagi petani kecil. Salah satu cara paling sederhana dan murah untuk mendinginkan greenhouse adalah memakai shading screen, yaitu jaring peneduh yang dipasang di atas atau di samping greenhouse. Jaring ini mengurangi cahaya matahari yang masuk, sehingga panas di dalam greenhouse ikut berkurang. Penelitian juga menunjukkan bahwa shading bukan hanya menurunkan suhu siang hari, tetapi ikut membantu menjaga kondisi malam tetap stabil. Karena murah dan pemasangannya mudah, shading sering menjadi langkah pertama sebelum memakai sistem pendingin lain yang lebih mahal. Cara hemat lainnya adalah ventilasi alami, yaitu memanfaatkan bukaan di bagian atas dan samping greenhouse untuk mengalirkan udara. Ketika udara panas naik dan keluar dari bagian atas, udara yang lebih sejuk otomatis masuk dari samping atau bawah. Ini membuat panas di dalam greenhouse terus berganti dengan udara baru. Ventilasi alami sangat efektif jika angin di luar cukup kuat. Dan banyak penelitian membuktikan bahwa cara ini cukup mampu menurunkan suhu, terutama untuk greenhouse sederhana. Selain shading dan ventilasi, beberapa greenhouse memakai teknik night cooling, yaitu memanfaatkan udara malam yang lebih dingin untuk menurunkan suhu. Ada juga yang memakai thermal mass seperti air atau tanah untuk menyimpan dingin di malam hari. Nanti saat siang hari, thermal mass ini membantu menyerap panas sehingga suhu di dalam greenhouse tetap stabil. Metode ini tidak memakai listrik dan cukup efektif, tetapi biasanya kurang kuat saat terjadi panas ekstrim. Jadi kadang perlu digabung dengan sistem pendinginan lain seperti fan and pad atau fogging. Sistem fan and pad mendinginkan udara dengan memanfaatkan proses penguapan air. Udara dari luar ditarik masuk dan dipaksa melewati pad yang selalu dibasahi air. Saat udara melewati pad, sebagian air menguap dan membuat suhu udara turun. Udara yang sudah lebih sejuk ini lalu didorong kipas ke seluruh isi greenhouse. Fan and pad umumnya dapat menurunkan suhu sekitar 4 hingga 10 derajat Celcius, tergantung cuaca dan kelembapan di luar, sehingga tanaman tetap nyaman walaupun cuaca luar panas. Agar bekerja maksimal, greenhouse perlu dibuat cukup rapat agar arah aliran udaranya bisa diatur. Sistem ini juga membutuhkan air bersih supaya pad tetap basah dan tidak mudah tersumbat. Fan and pad paling efektif di daerah dengan kelembaban sedang atau rendah, karena di kondisi seperti itu,
air lebih cepat menguap, sehingga udara bisa lebih dingin. Itulah alasan mengapa banyak penelitian menilai evaporative cooling cocok untuk greenhouse di wilayah tropis yang membutuhkan pendinginan tetapi tetap ingin hemat energi. Dibandingkan AC, fan and pad jauh lebih irit listrik karena hanya memakai kipas dan pompa air berdaya kecil. Karena konsumsi energinya rendah, sistem ini sangat mudah digabungkan dengan panel surya, sehingga biaya operasional harian bisa turun drastis. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa fan and pad bertenaga surya bisa berjalan mandiri tanpa bergantung penuh pada listrik PLN. Dengan kelebihan ini, fan and pad menjadi pilihan menarik bagi petani kecil yang ingin mendinginkan greenhouse tanpa tagihan listrik tinggi. Sistem fogging bekerja dengan menyemprotkan air menjadi kabut super halus melalui nozzle bertekanan tinggi. Karena ukurannya kecil sekali, kabut ini langsung menguap begitu keluar ke udara. Dan proses penguapan inilah yang menyerap panas, sehingga suhu di dalam greenhouse turun. Kabutnya juga tidak membuat daun atau media tanam basah berlebihan, jadi tanaman tetap aman dan nyaman. Penelitian menunjukkan bahwa fogging bisa menurunkan suhu greenhouse cukup besar, bahkan sekitar 7-12 derajat Celcius, tergantung kondisi cuaca dan tekanan kabut. Sistem ini juga membantu menjaga kelembapan udara tetap stabil. Kelembapan yang stabil membuat tanaman tidak mudah stres akibat panas atau udara yang terlalu kering, sehingga lingkungan tumbuh jadi lebih nyaman dibandingkan beberapa sistem lain, seperti fan and pad. Agar fogging bekerja dengan baik, posisi dan jenis nozzle serta aliran udara harus diatur dengan benar. Jika penyebaran kabut tidak merata atau ada titik semprot yang terlalu dekat, bagian tertentu bisa menjadi terlalu lembab dan memicu jamur. Dengan pengaturan yang tepat, fogging bisa menjadi sistem pendinginan yang efektif dan aman untuk tanaman. Kontrol IoT bekerja dengan menghubungkan sensor suhu dan kelembapan ke alat-alat seperti kipas atau pompa. Sensor ini memantau kondisi greenhouse secara real-time, lalu menyalakan atau mematikan alat pendingin hanya ketika dibutuhkan. Perangkat akan menyala saat dibutuhkan dan berhenti saat kondisi sudah aman, sehingga penggunaan listrik lebih efisien tanpa harus diawasi terus-menerus oleh petani. Karena alat pendingin hanya aktif ketika suhu atau kelembapan melewati batas tertentu, energi yang dipakai jadi jauh lebih hemat dibanding sistem manual. Greenhouse tidak lagi menghabiskan listrik seharian, tetapi bekerja sesuai kebutuhan tanaman. Berbagai penelitian tentang otomasi greenhouse juga menunjukkan bahwa sistem berbasis IoT mampu menjaga suhu dan kelembapan lebih stabil sambil mengurangi biaya operasional tiap bulan. Beberapa institusi pendidikan di Indonesia sudah membuat proyek mini smart greenhouse menggunakan Arduino. Dalam penelitian tersebut, Arduino dipasang bersama sensor suhu atau kelembapan, lalu dihubungkan ke kipas, pompa, atau sistem fan and pad agar semuanya bekerja otomatis. Hasilnya, suhu bisa tetap rendah, kelembapan terkontrol, dan penggunaan listrik ikut turun. Ini membuktikan bahwa teknologi ini bisa diterapkan di greenhouse kecil hingga menengah di Indonesia dengan biaya yang masih terjangkau. Sistem pendinginan seperti fan and pad dan fogging memang bisa menurunkan suhu dengan baik, tetapi juga membuat kelembapan di dalam greenhouse naik. Jika udara terlalu lembab dan sirkulasi kurang, jamur lebih mudah muncul dan menyerang tanaman. Karena itu, kelembapan perlu dikelola dengan baik, misalnya dengan menambah ventilasi, memastikan aliran udara lancar, menjaga saluran air tetap bersih, dan rutin membersihkan pad agar tidak jadi tempat tumbuhnya mikroorganisme. Sistem evaporatif membutuhkan air bersih untuk bekerja dengan baik. Di daerah yang sering kekeringan atau punya air kurang bagus, sistem ini bisa menjadi masalah. Air yang kotor bisa merusak pad, menyumbat nozzle, dan membuat pendinginan jadi tidak efektif. Karena itu, sebelum memasang sistem ini, petani perlu memastikan bahwa pasokan air cukup dan kualitasnya memenuhi standar. Walaupun sistem pendinginan ini hemat listrik dalam jangka panjang, tetap ada biaya awal yang harus disiapkan. Contohnya membeli shading screen,
memasang fan and pad, atau menambahkan panel surya lengkap dengan inverter dan baterai. Biaya awal ini kadang terasa berat bagi petani kecil. Namun, banyak studi menunjukkan bahwa investasi ini bisa balik modal karena penghematan listrik dan peningkatan hasil panen, tergantung ukuran greenhouse dan harga listrik di daerah masing-masing. Sistem pendinginan greenhouse seperti shading, ventilasi, evaporative cooling, fogging, dan kontrol IoT terbukti lebih hemat energi dibanding AC, sekaligus mampu menurunkan suhu cukup besar untuk menjaga tanaman tetap sehat di iklim tropis Indonesia. Meski ada tantangan seperti kebutuhan air bersih, kelembaban tinggi, biaya awal dan perawatan, penelitian menunjukkan bahwa teknologi ini tetap menjadi pilihan paling efisien, apalagi jika digabungkan dengan tenaga surya. Dengan penerapan yang tepat, petani dapat menghasilkan panen lebih stabil, menekan biaya listrik, dan greenhouse yang lebih nyaman untuk tanaman dalam jangka panjang.